kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Oke, ini hari apa? Rebo ya, Rebo. Saya Karus, ditemani Daniel hari ini. Siap menemani Anda di acara Rumpi? No Secret. Wah. Baik, ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol ya, seru-seruan, ada yang seru, ada yang bertanya pengalaman, pokoknya semuanya ada. Kita ke pojokan dulu seperti biasa. Yuk membahas berita apa sih yang menjadi sorotan publik yang menuai banyak pro dan kontra, komentar-komentar netizen baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia Semakin panjang ya perkenalan, jadi agak bingung nih jeng-jengnya di mana ya. Oke, berita apa sih ini? Masih seputar kabar atau apa sih netizen yang menyoroti kedekatan antara Thorik dan Alia Mas Said, ya kan? Kenapa ini masih rame? Di samping satu rame ini beneran jadi atau enggak gitu? Yang rame juga adalah keributan antara fans shippersnya istilahnya. Shippers itu artinya fans-fans yang mendukung pasangan-pasangan, ya kan? Ada yang namanya pasangan tofu, ya kan? Jadi sekarang kalau Thorik sama Alia apa? Toa. Gitu ya, aku rame mungkin karena mereka kan masih berharap, ada yang mungkin masih berharap Thorik itu bisa balikan lagi gitu kali ya, gitu ya. Sehingga kemudian banyak komentar yang menuding, salah satunya adalah ini pasti gara-gara Atta nih yang jodoh-jodohin gitu kan. Itu berawal dari komennya Aurel waktu ada artikel bahwa Atta dituding yang menjodoh-jodohkan Thorik dengan Alia. Si Aurel jawab, bukannya ini komentar Aurel yang pendek nih begini, ngakak banget, emang suami saya gak tahu apa-apa karena yang jodohin saya katanya gitu ya. Ini Atta sendiri sempat kayak, kenapa aku yang dituduh sih, dia gak tahu apa-apa gitu ya. Nah akibat dari ini kemudian banyak juga yang jadi kayak emosi gitu ke Aurel, ya kan. Dan itu kemudian membuat gusar Atta ya, karena kan kata-katanya kayaknya agak serem-serem ya. Ini salah satu contohnya nih ya, gini ya. GH tuh apa sih? Oh, Gen Halilintar ya gitu ya. Oh, assalamualaikum, tolong buat AHA dan GH, kalian mau apa gini jauh amat jatuhin anak orang ya? Basar klien mengerikan. Maaf nih Pak Atta, istri Anda lagi hamil kan? Anda punya anak perempuan kan? Jangan gitu. Oh, ini karena ada yang ngebully Fuji. Gitu ya? Gitu ya, mungkin ya, gitu ya. Wah, ini memang pacaran di anak muda zaman sekarang berat ya. Oke, yang berikut ya, nih ada ini. Terus ada lagi nih komentar juga. Aurel nggak bisa di-tag, Aurel. Lo perempuan, mana? Ini marah-marahin Aurel karena kayaknya nih orang yang mau nge-tag Aurel di blok kali ya, jadi dia nggak bisa nge-tag Aurel. Ini sama tuduhannya nih adalah yang bikin postingan-postingan yang komentarnya tajam gini adalah ngerasa bahwa berita kedekatan Thorik dan juga Alia itu kemudian tuh membuat juga ada beberapa yang kemudian jadi komennya negatif juga ke Fuji, mantannya Thorik gitu ya kan, gitu. Oke. Terus habis gitu ya kemana-mana nih akhirnya ya. Tapi ya lumayan lah, drama ini jadi seru juga tuh diikuti ya. Komentarnya Atta Halilintar, coba kita baca komentar Atta gini. Bukan komentar Atta ngomong apa? Tadi aku belum baca, itu kan baru komentar netizennya. Komentar Atta apa? Jadi Atta kan dituding nyewa buzzer ya kan? Emang bisa ya sekarang ya? Hah? Aku mau nyewa buzzer buat memilih aku. Aku masuk nominasi guys. Aku mau sewa buzzer aja deh, kayaknya kalau fans aku kurang banyak ya. Oke, komentar netizen di soal kasus yang tudingan-tudingan netizen ke Atta Halilintar yang sewa buzzer apa, dan juga komentar-komentar galak terhadap Aurel ya. Oh, fansnya militan banget, mengerikan katanya gitu. Fans mana nih fans ya? Oke, berikut. Astagfirullah, ngeri banget sih, jari fans toksik segitunya bela idolanya padahal ya udah lama putusnya juga baik-baik lah. Kenapa giliran si cowok yang mencoba move on dengan dekat sama orang lain malah dihujat? Sungguh di luar nurul fans modelan gini. Yang berikutnya, fansnya Fuji serem, gak ada adab, ngatain orang gak bersalah seenak jidatnya. Oke, ini balik lagi gitu ya. Tapi sementara kalau dari Atta sendiri juga kan menerima tudingan kayak dari pihaknya Thorik lah yang kemudian menyerang Fuji. Sementara kalau kata Atta ya mereka sebenarnya kalau di dunia nyata baik-baik aja gitu antara keluarganya dan keluarganya Pak Haji Faisal ya. Berikutnya lagi komentarnya. Kok ngeri ya fansnya Fuji? Kasihan Fuji juga, pasti dibawa-bawa namanya juga. Padahal Fuji nggak nyuruh orang-orang buat ngehujat sana sini loh. Stop bullying kepada siapapun fansnya, jangan terlalu baper. Barbar. Duh, nanti kalau udah ketangkap nangis gitu ya. Oke lah gitu keributan. Emang begitu ya nih ya. Tuh kalau banyak makanya tuh gara-gara kayak gini nih banyak artis yang kemudian kalau dia deket sama siapa gitu ya dia nggak mau publish, kalau diundang juga nggak mau ngomong, takut jadi terjadi keributan antar para fans gitu ya. Nah kalau bapak-bapak zaman sekarang apa tantangannya? Bapak-bapak zaman sekarang di era sosial media ya, kita lihat profil Tora Sudiro berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Tora Sudiro, apa kabar Pak? Baik dong. Motornya atau kudanya taruh mana?
Dikandangin sekarang udaranya lagi begini banget. Oh. Iya, tiap hari ngeliatin aplikasi karena polusi naik gitu motor kan. ya. Iya panik jadinya nggak berani. Oke, baiklah. Ini ada artikel ya. Turut berduka ya Tore ya, Iya, tanggal terima 19 kasih. Agustus kemarin kan. Ibu sambung kamu meninggal dunia Iya, betul. gitu ya. Dan kamu ini sebenarnya udah mengenal almarhumah ini dari SMP. Dari SD kelas 6 kayaknya. Dari Apa SD. kelas 5 gitu. Kamu sebenarnya sedekat apa sih sama almarhumah? Dia lebih dekat sama bapak saya sih. Ya tentu saja. Oh iya. Iya dekat. Maksudnya Buat seorang ibu sambung, dia asik lah orangnya. Asik. Gitu. Ya ngerti kita anak-anaknya walaupun ada yang kandung, ada yang bukan, ada yang setengah kan. Pokoknya semuanya tuh dirangkul sama dia. itu kan momen-momen ya kalau kita bisa mengenang ya. Buat kamu tuh sosok yang paling berkesan dari ibu sambung kamu tuh apa sih? Banyak sih ya ngertiin sih. Yang paling penting tuh ngertiin gitu. Anak-anaknya kan Bandel-bandel. iya. Gue nggak mau bilang gitu sebetulnya. Cuman ya anak-anaknya kan begitu kan, nggak bisa dibilangin lah. Cuman dia bisa ngerangkul semuanya dan yang paling penting dia tuh bisa ngedidik ayah saya seperti ini. Bukan ngedidik sayang banget lah sama bapak saya. Jadi pasti yang kamu lihat sekarang adalah bapak kamu yang ditinggal Iya, istrinya. betul. Itu pasti juga sedih, merasa sepi gitu tuh. Sedih. Gimana? Kemarin saya suruh dia buka Tinder, dia nggak mau. Astaga, baru bulan apa? Astaga. Ya daripada sedih, bingung mau ngapain. Iya, anaknya ya malas kan? banget sih, bukannya nemenin bapaknya malah suruh buka Tinder. Justru gua tuh mendukung bapak gua. Ini anak kayak gini bandel. Untung gak stres ya dulu ya. Tapi Tora, ya ini kan kamu hidup dengan ibu sambung gitu. Iya. Ada ibu kandung kamu meninggal pada saat Saya usia... waktu itu 7 tahun. Meninggal di usia 7 tahun? Iya. Masih kecil ya? Masih kecil banget. Berarti ini adalah sosok ibu dalam hidup kamu Pengganti, iya. Pengganti lama. Kamu sendiri dalam kehidupan kamu nyata juga anak-anak kamu kan punya anak ibu sambung juga Iya, gitu betul. ya. Apa sih pengalaman kamu yang kamu rasakan sehingga kamu tuh nggak pengen anak-anak kamu juga merasakan apa yang kamu rasakan? Apa ya kalau dipikir tuh mungkin bapak gua sama emak ini juga ada tegasnya, ada suatu waktu tuh tegas sama gua gitu. Kadang suka diatur-atur juga, tapi guanya begini juga gitu. Jadi kalau anak-anak gue sih sekarang gue bebasin tapi gue kontrol gitu loh. Lebih kayak gitulah. Mungkin dulu ada perasaan gini, ngapa sih ngatur-ngatur ibu kandung gue bukan gitu, ada tapi kayak gitu. ternyata itu dialamin sama semua remaja sih. Iya. Apapun yang gue lakukan kandung, itu mau sambung sama. iya, dilakukan oleh semua remaja. Jadi ya sama aja sih Oh, itu jadi berpengaruh terhadap kamu cara Iya. parenting buat anak-anak gitu. Tapi ada adaptasinya, bondingnya gitu antara anak-anak kamu sama Mike gitu. Secara kamu pernah mengalami, pasti kan kamu juga beradaptasi ya? Ya beradaptasi gimana maksudnya? Beradaptasi dengan kehadiran keluarga baru dalam kehidupan kamu. Kalau gue mah gampangan orangnya, maksudnya cepat deket sama siapapun. Nggak usah sama keluarga, gue aja sama orang gitu ya, gue baru WhatsAppan sekali, berasa udah akrab aja. Emang anaknya gitu saya. Cowok apa cewek? Cowok, cewek semua. Oke, baiklah. Ini tentang ya pengalaman Tora dengan ibu sambung gitu ya. Iya. Dan cara kalian anak-anak tuh bercanda kalau sama bapak kamu begitu emang supaya nggak sedih tuh gitu, cara menghiburnya begitu. Bapak saya mah lebih parah bercandanya. Serius? Iya. Dia pernah ya, nih gue kasih tau nih. Dia ngejar mbak-mbak sampai ke sektor 9 Bintaro naik sepeda. Ngapain? Naik sepeda. Gara-gara si mbak-mbaknya, dia lagi sepedahan pagi-pagi. Mbak-mbaknya tuh lagi lari pagi lah beberapa orang gitu. Om, ayo om. Ayo. Gitu. Ayo om, ayo gitu. Jalan, nggak taunya sampai sektor 9. Waduh, jauh banget nih gue pulangnya gitu kan. Ntar dimarahin bini gue, akhirnya dia pulang tuh. Pulang, dia masih mengenang yang ngejar-ngejar mbak-mbak tadi, masuk lubang. Masuk lubang, jatuh, giginya habis semua. Itu serius nih cerita? Serius. Dia mau lebih bangor dia mah. Kamu jangan suka gitu. Kamu umur Iya. berapa? Bapak kamu waktu itu umur berapa ya, kejadian itu? Bapak saya udah 60 kali waktu itu. Kamu umur? Sekarang 50. 10 tahun lagi kan? Sampai kamu ketemu bapak jogging, kamu ikutin juga ya. Mika tolong jagain nih. Oke, baiklah. Ayo. Tinggal. Ini kan dia kan badannya gede gini ya, berewokan ya kan, naik motor gede gitu kan. Kita kira dia tuh kalau olahraga juga jago. Ternyata pada saat kemarin tanding volley dia cuma duduk di bangku cadangan gitu ya. Ada apa sebenarnya ya? Ini ada artikelnya. Kenapa nggak olahraga, nggak ikut tanding? Dia bilang katanya takut apa? Takut kalah?
Takut. Aduh, coba kita lihat videonya dan abis ini kita dudukkan dia di kursi fitnah atau fakta. Ayo Vektara Sudiro duduk di sini. Karena kamu mungkin sering mencobai dulu ya. Coba orang tua kamu, sekarang kamu duduk di sini. Jawab pertanyaan dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku dijawab fitnah atau Fakta. fakta? Fitnah atau fakta bahwa saat tanding voli kemarin sama The Team Prediksi, kamu tuh banyak duduk di bangku cadangan. Itu karena kamu memang satu, tidak paham ini gimana sih mainnya, kapan masuknya, kapan keluar gitu ya. Dan yang kedua adalah karena kamu takut kalah, karena kamu gak kuat mental. Fitnah atau fakta? Fakta sih. Fakta. Kalau takut kalah sih gue nggak takut kalah ya. Namanya juga permainan pasti ada menang, ada kalah gitu. Terus? Cuman apa kemarin itu emang gue nggak ngerti sih ini mainnya gimana gitu. Gue tuh paling nggak bisa olahraga yang permainan. Kenapa? Gitu. Nggak tahu, dari dulu emang nggak terlalu suka olahraga yang permainan. Kenapa Sukanya kok? nontonin doang. Gue tuh sukanya nge-gym, sepedahan. Sendiri gitu kan, jadi kamu gak suka yang grup gitu? Oh, rame-rame, tapi bukan yang permainan aja. Kenapa? Itu kan takut kalah tuh biasanya kayak gitu tuh. Emang iya? Iya, atau takut kamu bikin kalah. Enggak, kalau gue. Nah, itu teman-teman aktor pada bilang, "Tor, lu kan harusnya di sini, kenapa di situ?" Gue bilang, "Tenang. Gue ditaruh di prediksi, itu lebih menakutkan buat teman-teman prediksi." Karena gue ngaco sendiri mainnya. Kamu the weakest link ya, The kamu, weakest, gue tuh kamu beneran. yang bikin kalah. Oke, tapi kalau foto-fotonya kalau kita nggak nonton pertandingan, foto-foto ini kesannya kamu adalah penyelamat Keren kan? tim ya Iya, kan? iya benar-benar. Karena cuma satu Padahal poin. aku tuh mata-matanya ada aktor. Kamu cuma satu poin ini tapi berhasil. Iya, Tapi kamu juga nggak tahu pada saat itu. betul. Kamu Gue tuh mukul, kan harusnya mukulnya gini. Gue, dibilang Terus banci lah nggak apa-apa servisnya. Gue ada servisnya begini aja. Terus masuk, ya itu kan hal yang biasa. Gue nggak tahu tiba-tiba pada rame-rame nyamperin gue, meluk-meluk gue, kayaknya bahagia banget ngeliatin muka temen-temen gue. Kenapa? karena Kenapa? mereka tegak, aduh Tora bisa nggak ya, Iya, Tora bener. ternyata bisa gitu kan? Ternyata sekali mukul langsung match point. Oh, kamu yang menentukan Iya. match point pantes. Vita apa fakta Tora? Kamu tuh waktu lihat anak kamu Jenaka manggung bareng Govinda itu kamu terharu sama Mika. Itu karena kamu dulu pernah punya mimpi jadi penyanyi tapi sering ditolak-tolakin waktu itu. Fitnah atau fakta? Kayaknya Fakta fitnah. lah, Oh, fakta. fitnah deh. Fakta. Bener ngeliatin anak di atas panggung, apalagi panggung gede ya. Tuh panggung gede terus sama band yang gede juga gitu ya. Tiba-tiba dia nyanyi. Menikmati banget jingkrak-jingkrak itu suatu hal yang beda lah, yang benar-benar yang ngeliatnya juga beda sama kalau ngeliat dia di panggung sekolah gitu ya. Di panggung sekolah tiba-tiba ngeliat di situ, wah benar-benar nangis lah, benar-benar bingung lah. Apa bangga pasti lah. Ada bangganya, ada senengnya, ada wah campur aduk lah tuh bener-bener. Bapaknya pasti lebih stres sama ibunya ya ketika anaknya mau manggung. Wah sebelum persiapan tuh dia, aduh aku sakit perut. Nah itu namanya demam panggung. Aku kok goyang-goyang gini terus ya. Iya itu namanya demam panggung. Ntar kamu udah di atas panggung, kamu santai gitu. Wah pokoknya bener-bener deg-degan lah. Kenapa kamu ngeliat anak di panggung gitu, dia berhasil menaklukkan panggung gitu. Kamu ngerasa apa? Selain bangga, merasa udah tua pasti ya? Gue sih lebih ngeliatnya tuh kayak, itu harusnya gue. Enggak. Ada nggak sih perasaan gini, aduh aku udah tua, aku udah bisa mengantarkan anak ini? Iya, Gitu ya? ada sih, ada. Aduh, sampai juga kita ke posisi ini ya, Neng, gitu. Ada ngomong-ngomong gitu juga. Tapi kamu ceritanya masih ada sedikit kayak terharu, Iya, masih beneran. berasa. Setiap itu pasti kekenang tuh saat-saat itu tuh, saat-saat ter-the-best lah salah satu saat ter-the-best dalam hidup. Saat ter-the-best karena Nggak keluar ya air mata gue. Padahal udah kena-kenain angin. Tong, melek, jangan Tolong. berkedip, jangan berkedip. Oh, ya ada videonya, coba kita lihat videonya berikut ini. Dia mah gaya-gaya gitu, nggak ada yang ngajarin ya. Iya, beneran. Lucu banget ya. Vita atau fakta Tora Sudiro? Kalau dulu waktu kamu kuliah di New Zealand itu, kamu pernah ambil jurusan sound engineer. Iya kan? Tapi nggak lulus-lulus. Karena ternyata di situ ada hitung-hitungannya. Padahal kamu nggak suka hitung-hitungan. Fitnah atau fakta? Fakta. Apa? Ada fisika, ada matematikanya. Justru sound engineering itu banyak kan fisika yang ngitung ohm, ngitung suara nih, misalnya suara keyboard dalam ruangan ini biar nggak bergema gimana, itu ada hitungan-hitungannya. Kamu pikir? Pikir kan musik doang, tahu do re mi fa sol la si do aja udah bisa gitu. Ternyata ada itu, terus gurunya ngajarin pakai bahasa Inggris, nggak ada teksnya. Wah, susah deh. Itu ngimpi apa dulu kamu sok-sokan ambilnya di New Zealand? Keren, sound engineer. Wah, insinyur nih gitu. Berapa lama akhirnya? Sekolahnya tuh 9 bulan, gua 3 tahun. Gimana? Lulus tapi? Enggak dong.
Udah 3 bulan, udah 3 tahun nggak lulus. Udah 3 tahun nggak Astaga, lulus. kamu ngabis-ngabisin duit bapak kamu Iya ya. bener. Fitnah atau fakta? Kamu juga pernah kerja part time, ini masih waktu di New Zealand ya? Jadi cleaning service di Iya, kampus, pernah. bersihin 46 toilet di 2 gedung. Fitnah atau fakta? Fakta. Nah itu cari duit apa Ini kok dihukum? fakta semua sih? Ini cari duit apa dihukum sih? Enggak, itu Bersihin ngikutin toilet. teman gua, ada teman gua yang rajin banget kerja lah. Pokoknya, Tor, daripada lo bongong-bongong mendingan bantuin gua. Gua abis ini jadi cleaner, abis cleaner ini pizza, nganterin pizza. Oh ya deh, boleh deh, cobain jadi cleaner. Akhirnya coba jadi cleaner. 2 minggu aja nggak kuat. Tapi duitnya berapa? Banyak bisa buat Duitnya berapa? waktu itu kalau nggak salah buat 3 jam $8. Oh. Terus 1 jamnya $8. kamu buat apa? Party? Iya. Buat nambah-nambahin. Beda atau fakta? Bahwa kamu pernah nitipin motor gede kamu di bengkel supaya nggak ketahuan istri kamu bahwa kamu beli motor baru yang harganya ratusan juta rupiah. Fitnah atau fakta? Fitnah. Ah, bohong. Fitnah. Masih bohong juga? Nah, Aku telepon ya. di bengkelnya. Telepon. Kalau ini fitnah. Oh, ini fitnah. Kalau gue tuh kelihatannya aja beli motornya mahal, padahal kan gue second tua semua motor gue. Tapi nggak apa-apa dibilang mahal juga bagus lah. Kalau saya ketua tuh berarti yang mahal bengkelnya ya? Enggak juga. Modifikasinya Justru mahal. bengkel-bengkelnya bisa bengkel-bengkel ke samping-samping lebih aman. Modifikasinya mahal. Modifikasinya yang kadang iya butuh biaya. Tapi kan kita endorse. Alah, bohong. Ngakunya endorse ya, padahal enggak. Beta atau fakta Tora Sudiro bahwa kamu itu dekat banget sama pacarnya anak-anak kamu. Bahkan ketika anak kamu putus sama pacarnya, kamu yang nangis. Fitnah atau fakta? Fakta sih. Ih, kamu tuh ternyata ini ya hatinya. Fakta. Hatinya melo banget ya. Enggak, kan gua anak nggak- manggung dia terharu pengen nangis ya kan. Anak putus dia yang nangis gitu. Gue kan nggak punya anak cowok gitu ya. Oh, terus? Yang bener. Terus mainan gue kan juga kebetulan mainan cowok-cowok gitu. Dan begitu si anak gue punya pacar gitu, Kayak punya teman. kayak punya teman gitu. Wah, kan sering datang ke rumah gini, kadang ngobrol-ngobrol apa gitu. Begitu putus kan nggak ketemu lagi. Iya. Dia kan makanya apa gua aja yang pacarin ya gitu. Kadang gue pikir gitu. Ya kalau kamu tetap main sama itu, kamu dimusuhin sama anak kamu ya. Iya, ntar jadi Nggak- nggak enak-enakan di rumah. Iyalah, Wah, susah lah ya pokoknya. ampun, kasihan banget. Ya udah, kalau gitu suruh cari yang lain lah ya. Oke, lanjut. Kita akan tanya-tanya lagi sama Tora Studio. Tapi nanti kita mau Dr. Richard Lee dulu. Kamu udah diundang Dr. Richard Lee belum? Barusan diundang. Tadi Baru diundang. iya di sini ketemu barusan. Tor, kita ngobrol-ngobrol. Gue deg-degan langsung. Gue diundang ke sini aja deg-degan. Aduh, gosip aja apa ke gue ya gitu. Lebih deg-degan mana? Ketemu aku di wawancara aku sama di wawancara Dr. Richard. Dua-duanya. Masa? Kalau gitu nanti kita berdua akan wawancara Tora Studio. Kita langsung profilnya Dr. Richard berikut ini. Baik, Dr. Richard, kita dudukan di kursi ini. Kita tanya. Dia kan biasanya kalau nanya juga pedes-pedes banget ya. Kadang suka memojokkan orang tuh sampai bingung gitu kalau ditanya. Oke. Gantinya Feni Rose katanya. Oke, sekarang duduk di sini jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku dijawabnya fitnah atau fakta? Dr. Richard, fitnah atau fakta bahwa dokter berantem sama istrinya setelah mengatakan bahwa nggak apa-apa mencintai wanita lain walaupun sudah menikah asalkan bahagia. Fitnah atau fakta? Enggak, Jujur. Enggak berantem. Cuma didiemin aja? Fitnah, enggak berantem. Nggak berantem. Enggak, cuma dia memang dia agak nangis di situ. Iya. Tapi di situ aku baru sadar ya, Wak ya. Jadi ternyata kan itu kan jawabanku spontan ya. Bahwa kalau menemukan cinta yang lain, itu jawabanku benar sampai detik timuan aku tidak akan kalat pernyataanku. Bukan benar itu dokter maki ini. Enggak, ini benar. Kalau yang kan- bilang benar siapa? Bukan, kalau misalnya kita menemukan bahagiaan, kita kan bebas maunya apa aja. Cuma ternyata wanita itu tidak ingin mendengar itu. Wanita itu ingin mendengarkan tuh, aku nggak akan menemukan cinta yang lain selain kamu, gitu. Nggak, gimana jadi kalau ketemu cewek ini terus Dia tanya, kalau misalnya kamu ketemu cinta kamu yang lain tuh bagaimana? Aku jawab kan, kalau misalnya apapun yang buat kita itu bahagia, lakukan itu. Karena aku lihat ada pernikahan yang dipertahankan tapi memang nggak bahagia lagi, untuk apa ya? Cerai aja. Oke, jadi Kan yang penting bahagia kan kita kan, kebahagiaan itu. Jawabanku tuh logis dan benar. Cuma jawaban dokter tuh logis dan egois sebenarnya. Dok, kalau gitu komitmen apa komitmen? Arti komitmen apa? ya komitmen tuh tentu penting ya. Aku juga tidak akan meninggalkan istriku. Tapi? Sudah pasti tidak akan. Karena dia adalah cinta terakhir dalam hidupku. Lalu? Berarti salah ngomong.
Lalu? Cuma kan pertanyaannya kalau aku menemukan cinta yang lain kan Terus? meskipun tidak akan karena cintaku itu adalah dia. Dan kalau istrinya nangis lagi. Berapa lama tuh akhirnya tenang? Enggak, cuma pas di situ aja. Coba tanya deh, siapa tahu dia pendem loh. Enggak, habis itu kuperbaikin kan kalimat dia. Ya itu kan andai-andai gitu ya. Oke, coba kita lihat ini ya, kita lihat exactly jawabannya Dr. Richard. Kita lihat yang berikut ini.